Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar vektor atau besaran vektor. Yang kita pelajari adalah pengertian vektor, resultan vektor, metode resultan vektor. Pengertian vektor. Dalam fisika ada dua macam besaran selain besaran pokok dan turunan, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, kecepatan, gaya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Contoh, panjang, volume, luas. Sekarang kita akan membahas vektor. Vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah merupakan besar vektor. Arah anak panah merupakan arah vektor. Gambar vektor di samping adalah gambar vektor AB atau vektor V, di mana A merupakan pangkal vektor dan B merupakan ujung vektor. Resultan vektor atau jumlah vektor. Vektor bisa dijumlahkan jika lebih dari satu. Untuk vektor yang segaris dan searah, langsung dijumlahkan. Sedangkan untuk vektor yang segaris dan berlawanan arah, dikurangi, seperti pada gambar. Untuk vektor yang searah, vektor VA arah ke kanan, VB arah ke kanan, maka resultannya adalah VA plus VB. Untuk vektor yang berlawanan arah, vektor VA arah ke kanan, VB ke kiri, maka resultannya adalah VA dikurangi VB. Nah, bagaimana kalau vektornya tidak segaris? Untuk vektor yang tidak segaris, kita bisa dengan 4 cara. Yang pertama yaitu cara atau metode segitiga. Yang kedua adalah metode poligon. Yang ketiga adalah metode jajaran genjang. Yang keempat adalah metode analisis. Segitiga. Jika ada dua vektor, ini yang tidak segaris, yaitu vektor A dan vektor B, maka untuk menentukan resultannya adalah kita gambar vektor A dengan besar dan arah yang sama. Setelah itu kita gambar vektor B dengan cara menyambung, yaitu ujung vektor A disambung dengan pangkal vektor B. Maka resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A sampai ujung vektor B. Kalau di gambar ini garis biru merupakan resultannya, yaitu A plus B. Karena membentuk segitiga, maka dinamakan dengan vektor atau metode segitiga. Yang kedua, yaitu metode poligon. Yaitu cara menjumlahkan vektor dengan menyambungkan gambar. Bisa kalian lihat gambar di samping. Ya. Contoh metode poligon, jika ada 4 vektor A, B, C, D, maka untuk menentukan resultannya, yang pertama kita gambar vektor A dulu. Setelah itu vektor A kita sambung dengan vektor B. Cara menyambungnya yaitu dengan menyambung ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Setelah itu kita sambung vektor B dengan vektor C. Setelah itu kita sambung vektor C dengan vektor D. Maka resultannya adalah kita tarik garis dari pangkal vektor A sampai ujung vektor D. Nah, kita namai dengan VR. VR ini adalah resultan dari A plus B plus C plus D. Ini adalah contoh dari metode poligon.
Yang ketiga adalah metode jajaran genjang, yaitu menjumlahkan dua vektor dengan bantuan garis sejajar sehingga membentuk bidang jajaran genjang. Seperti pada gambar di samping. Jika ada vektor A dan ada vektor B yang membentuk sudut alfa, ini namanya alfa, maka mencari resultannya adalah kita buat garis yang sejajar vektor A dan yang sejajar vektor B sehingga membentuk jajaran genjang. Setelah itu, kita tarik garis dari pangkal ke ujung, dari pangkal vektor A sampai dari pangkal vektor A dan B sampai ujung vektor A dan B. Jadi R ini ya, gambaran R ini adalah resultannya. Dengan cara jajaran genjang bisa juga dengan menggunakan perhitungan, menggunakan perumusan cos atau rumus cos. Itu seperti pada rumus di bawah ini, R sama dengan, pada rumus di bawah gambar ya, R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Dengan R adalah resultan, A adalah besar vektor A, B adalah besar vektor B, alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Langsung saya berikan contoh untuk jajaran genjang. Dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B masing-masing besarnya 20 Newton dan 10 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan resultannya. Ya, yang pertama kita identifikasi dulu yang diketahui yaitu vektor A 20 Newton, vektor B 10 Newton, alfa 60 derajat. Maka R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos alfa. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. A 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 20 kali 10 kali cos 60. Sehingga 20 kuadrat 400, 10 kuadrat 100, 2 kali 20 kali 10 400, cos 60 setengah. Nilai cos 60 bisa dicari pakai kalkulator atau melihat tabel sudut istimewa. Sehingga hasilnya ya, akar 400 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan akar 700 sama dengan 10 akar 7 Newton. Ini contoh dari metode jajaran genjang. Untuk cara yang keempat adalah metode analisis menggunakan proyeksi vektor. Jika ada vektor F membentuk sudut alfa, maka F akan diproyeksikan ke arah sumbu X menjadi Fx. Diproyeksikan ke arah sumbu Y menjadi Fy, di mana Fx sama dengan F cos alfa, sedangkan Fy-nya adalah F sin alfa. Dan Ff sama dengan akar Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat, di mana Fx adalah komponen vektor F arah sumbu X, sedangkan Fy adalah komponen vektor F arah sumbu Y. Alfa adalah sudut antara F dan Fx. Untuk metode analisis langsung saya berikan contoh. Sini ada 4 vektor yang berada pada koordinat XY. Yang pertama adalah vektor F1 yang menempel pada sumbu X besarnya 14 Newton. Ada vektor F2 yang membentuk sudut 30 derajat besarnya 8 akar 3 Newton. Ada vektor F3 yang membentuk sudut 60 derajat besarnya 10 Newton. Kalian disuruh mencari resultannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan dari setiap vektor ini.
Yang pertama yang kita uraikan adalah F1. Karena F1 sudah menempel pada sumbu X, maka F1X, sedangkan F1Y-nya adalah 0. Untuk F2, kita uraikan ke arah sumbu X adalah F2X. Dan kita uraikan ke arah sumbu Y, F2Y. Yang terakhir adalah F3. Kita uraikan ke arah sumbu X adalah F3X. Kita uraikan ke arah sumbu Y adalah F3Y. Nah, ini adalah uraian vektornya. Setelah itu kita cari satu persatu nilainya. F1X sama dengan 14 Newton, tetap. Ya. F2X sama dengan negatif. Kenapa kok negatif? Karena F2X menempel pada sumbu X negatif. Sehingga rumusnya negatif. Negatif F2 cos 30. Sehingga negatif 8 akar 3 cos 30 adalah setengah akar 3. Sehingga F2X sama dengan min 12 Newton. F2Y sama dengan negatif F2 sin 30. Kenapa F2Y kok negatif? Karena F2Y menempel pada sumbu Y negatif. Nah, ini kita masukkan angkanya, negatif 8 akar 3 dikali sin 30 setengah. Sama dengan min 4 akar 3 Newton. Kemudian F3. F3X negatif F3 cos 60. Kenapa kok negatif? Karena F3X menempel pada sumbu X negatif. Sehingga kita masukkan angkanya, min 10 cos 60 sama dengan min 10 kali setengah sama dengan min 5 Newton. Sedangkan F2Y-nya positif. Kenapa kok positif? Karena F2Y menempel pada sumbu Y positif. Sehingga F3Y menempel pada sumbu Y positif, sehingga F3Y sama dengan F3 sin 60 sama dengan 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 Newton. Setelah itu, kita gabungkan, kita kumpulkan yang X, kita kumpulkan yang Y. Yang X, Fx, berarti F1X ditambah F2X ditambah F3X sama dengan 14 ditambah min 12 ditambah min 5 sama dengan min 3 Newton. Sedangkan Fy-nya sama dengan F2Y ditambah F3Y. Sehingga min 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 sama dengan akar 3. Setelah itu kita cari resultannya. Resultannya menggunakan rumus akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Kita masukkan Fx-nya min 3 kuadrat ditambah Fy-nya Fy-nya akar 3 kuadrat. Sehingga Fr sama dengan min 3 kuadrat 9 akar 3 kuadrat 3. 9 tambah 3 sama dengan 12 sama dengan 2 akar 3 Newton. Jadi resultan dari ketiga vektor itu adalah 2 akar 3 Newton. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.